Akhirnya, ini dia Honda Prelude. Nama Honda Prelude itu udah hilang lama banget di dunia. Dan akhirnya sekarang balik lagi. Kita pertama kali ngelihat mobil ini 2 tahun yang lalu sebagai mobil konsep. Dan Honda bilang, ini akan masuk jalur produksi. Seneng banget ngelihat mobil bukan crossover lagi, bukan SUV lagi, bla bla bla. Sebuah coupe bermesin hybrid. Ya, dia pakai mesin hybrid. Dan buat yang nggak tahu, Honda Prelude dulunya itu adalah Honda Accord versi coupe. Tapi sekarang, ya dia juga pakai mesin 2000 cc hybrid yang sama kayak Accord dan Civic RS. Tapi sekarang kalau dari perintilannya, dia lebih mirip sama Honda Civic. Kenapa kita bilang gitu? Nanti kita jelasin. Pertama-tama, gue suka desainnya ya. Dari bagian depan tuh yang kayak menukik hidungnya, lampu depannya bagus, dan ada LED bar yang nyambung dari kiri ke kanan. Cuma sayang mobil ini pakai warna hitam. Andai dia pakai warna yang lebih cerah, kayak misalnya warna biru atau warna merah, warna putih, pasti kelihatan lekuk mobil ini yang cantik banget. Dan kalau kita lihat mobil ini punya banyak aksen biru untuk menandakan dia ini mobil hybrid. Contoh, di bagian depan, bumper depan ada garis biru. Dan nggak cuma itu, di remnya dia pakai kaliper warna biru. Dan remnya nggak kaleng-kaleng, karena dia pakai rem Brembo lengkap dengan tulisan Prelude. Jarang-jarang kita ngeliat kaliper rem warna biru tulisannya Brembo. Kan biasanya warna merah ya kalau Brembo. Ini warna biru. Keren. Sekarang kita lihat mobil ini dari samping persis karena ada hal yang pengen gue kasih lihat. Kenapa? Kalau misalnya kalian bandingin sebuah coupe seperti Honda Prelude ini dengan coupe lain misalnya dari Eropa, kayak misalnya BMW 4 Series atau Mercedes CLE, mungkin kalian akan melihat ada yang beda. Tahu nggak bedanya di mana? Ya, di jarak antara roda depan sama firewall. Ini jaraknya agak dekat. Sementara kalau kayak M4, 4 Series, CLE gitu itu, jarak dari roda depan ke kabin, ke firewall itu agak jauh. Kenapa? Karena Prelude ini adalah mobil yang basicnya mobil penggerak roda depan. Sementara kalau misalnya M4, CLE, atau beberapa coupe lain, dia ada basic mobil penggerak roda belakang. Karena kan kalau di mobil penggerak roda belakang, mesinnya kan dipasang dari depan ke belakang. Mobil ini karena basicnya penggerak roda depan, mesinnya dipasang dari kiri ke kanan. Makanya jarak antara roda depan sama kabin itu agak pendek. Jadi mungkin proporsinya agak terlalu asing di dunia perkupean. Nah, balik lagi ke soal desain mobil ini. Kalau dulu si Prelude ini adalah Accord Coupe, sekarang lebih dekat ke Civic Coupe. Kenapa? Karena di generasi Civic Turbo FC, itu Civic Coupe terakhir ada. Di generasinya sekarang udah nggak ada Civic Coupe. Tapi kayaknya dengan Honda Prelude ini, Honda ingin meng-capture orang-orang yang pengen Civic tapi pengen sporty gitu. Dikasihlah Honda Prelude ini nantinya. Dan kalau kalian lihat di sini, dia pakai pintu yang biasa, bukan frameless. Dan di dalamnya banyak banget perintilan yang sama dengan Honda Civic. Setir, dashboard, head unit, semuanya identik dengan Civic. Tapi ada yang beda. Joknya, dia pakai jok semi bucket yang desainnya agak-agak mirip sama Honda NSX. Itu supercar hybrid V6 yang gue demen banget. Kedua, ada tombol S Plus di sebelah kiri, itu buat ngasih extra boost. Sama kayak yang ada di Honda CR-Z dulu. CR-Z hybrid, ini hybrid. Kayaknya Honda lagi-lagi mencoba dengan mobil sport hybrid lagi. Keren sih. Dan lanjut lagi, kalau misalnya kalian mikir, lah kok nggak pakai mesin turbo, nggak pakai apa? Karena Honda ingin mobil ini menjadi sebuah mobil sporty, tapi ada karakter GT juga. Jadi pengen mobil ini bisa dibawa enak buat jalan jauh. Bahkan, Honda udah confirm kalau suspensi Civic Type R akan dipasang di mobil ini. Suspensi, rem, segala macam akan dipasang di Prelude, dapat dari Civic Type R. Dan itu adalah pertama kalinya Honda masang komponen-komponen Type R di luar model Type R. Jadi Prelude ini adalah sesuatu yang sangat penting buat Honda. Tapi Honda bakal nyetel atau ngeset suspensi itu biar sedikit lebih empuk, biar karakter GT-nya berasa di mobil ini. Jadi kelihatan ya, ini mobil bukan buat kenceng-kencengan atau mungkin lap time segala macam, time attack gitu-gitu. Bukan. Ini mobil buat dinikmatin pas weekend, mungkin ke pantai, atau mungkin ke luar kota sama pasangan. Nyetir santai, enak-enak, tenaganya halus dan irit. Karena dia pakai mesin 2000 cc 4 silinder e-HEV twin motor hybrid khas Honda Civic, Honda Accord, dan Honda CR-V. Itu adalah mesin yang bertenaga dan juga irit. Gampang banget buat dapat 20 km/liter lebih di mobil itu. Nah, terus lihat, dari belakang tuh cakep banget ya.
lihat atapnya, dia pakai desain double bubble biar penumpang sama supir itu dapat headroom lebih, jadi enak biar lega di dalam. Dan LED barnya cakep. Terus kalau Honda lain masih pakai logo Honda yang tradisional, ini pakai logo Honda yang dieja Honda. Dan tulisan Prelude-nya pakai manuskrip kayak tulisan sambung gitu loh. Prelude, bagus banget. Sayang mobil ini warna hitam, andai warnanya cerah, pasti kelihatan cantiknya lagi-lagi ya. Dia nggak ada knalpot, ada sensor parkir, ada kamera parkir, dan lagi-lagi ada aksen biru buat menandakan powertrain hybrid dari mobil ini. Dan mungkin gue udah bisa merasakan, ada fanboy yang bilang, oh kok nggak kenceng, kok nggak pakai turbo 300 horsepower segala macam. Nggak semua mobil harus mengejar tenaga, torsi, kecepatan segala macam. Lagian, kalian pikir Prelude itu dari generasi awal adalah mobil sport yang kenceng banget, penakluk Ferrari gitu? Bukan, itu cuma mobil yang lebih sporty, tapi driving experience-nya istimewa, khas Honda. Ini juga sama, gak perlu ngejar tenaga, torsi, lap time, kecepatan, akselerasi, torsi, gak perlu ngejar itu semua. Cukup dengan tampil lebih sporty dan gunakan mesin dengan teknologi hybrid yang sudah terbukti di F1 untuk memberikan driving experience yang bisa lebih halus ala GT, tapi juga masih bisa kasih rasa sporty seperti Honda seharusnya. Gak semua mobil tentang kenceng-kencengan. Bener deh, gue sangat menunggu kalau misalnya mobil ini beneran diproduksi dan kalau bisa dijual di sini, karena bosen banget ngeliat crossover lagi. Oke, ya intinya gue puas banget ngeliat si Honda Prelude ini. Gue puas dengan apa yang akan dia bawa nanti, dan gue tidak sabar kalau misalnya bisa mencoba mobil ini nanti di lain kesempatan. Nah, habis dari Prelude, sekarang kita pindah ke Honda Super EV Concept. Nah, kalau yang ini Honda Super EV Concept. Mobil ini juga udah majang di Goodwood barengan sama Honda Prelude, dan ini adalah mobil listrik Honda yang kayaknya bakal jadi penerus dari si mobil listrik kecil lucu dari Honda, yaitu Honda E. Itu loh, si mobil listrik yang kecil, imut, dan percaya nggak percaya, Honda niat banget pas bikin mobil itu, karena si Honda E itu bikin dari chassis baru sendiri. Kan kalau mobil listrik kan, oh ambil yang ada, kasih baterai, kasih motor, kasih kabel, selesai. Honda tuh niat, mereka bikin chassis sendiri buat Honda E, terus kasih suspensi double wishbone segala macam, dan jadilah Honda E, tapi sayangnya baterainya terlalu kecil. Nah, ini kayaknya kelanjutan dari Honda E itu. Sayangnya Honda belum ngupdate beberapa detail untuk mobil ini. Kapan dijualnya di mana, terus misalnya baterai juga belum, jangan tempuh segala macam, itu belum. Tapi kita bisa lihat kalau dia tuh punya muka kayak K-Car Honda N series ya, kayak N-Fan, N-Box segala macam. Dia mirip, dan kayaknya di depan itu salah satu tutupannya adalah buat lubang ngecasnya. Lampunya keren, dan ini dia masih ditutupi stiker kamuflase dari Goodwood. Nah, kalau misalnya kita lihat dia 4 pintu, jadi biasanya bisa buat 4-5 orang kalau nggak salah hitung ya. Dan kalau misalnya kita merujuk pada Honda E, dia pakai motor listrik di belakang dan dia penggerak roda belakang. Ada kemungkinan mobil ini juga sama, dan ada kemungkinan juga kalau di Jepang mobil ini akan menjadi K-Car Honda N1E. Jadi nggak beda jauh sama Nissan Sakura yang K-Car tapi juga bertenaga listrik. Nah, baik lagi kita belum tahu soal berapa tenaganya, torsinya, jatuh segala macam. Tapi kalau misalnya sekecil ini, kita bisa expect sekitar 300 atau 400 km ya. 300 km lah kurang lebih. Soalnya kalau Honda E kemarin jarak tempuhnya cukup menyedihkan, yaitu cuma 250 km-an. Jadi harusnya mobil ini bisa memperbaiki apa yang kurang di Honda E, terutama jarak tempuhnya, karena kayaknya mobil ini promising, terutama buat pasar Asia Tenggara kayak kita. Dan kebetulan mobil ini sudah debut di Jepang sebagai versi produksi yang dikasih nama Honda N1E. Sama kayak Nissan Sakura, dia K-Car tapi tenaga listrik. Nah, kalau baterai penuh dia bisa jalan sekitar 245 km. Nggak jauh sih, tapi ngecasnya cepat sekitar 20-30 menit, dan dia juga bisa V2L. Meskipun memang kita harus beli adapter lagi dari Honda buat bisa pakai feature itu. Nah, kalau di Jepang, mobil ini bakal dijual resmi sekitar bulan September. Ya, jadi itu dia video tentang Honda Prelude dan Honda Super EV Concept. Kalian suka yang mana? Monggo komentar aja. Tapi kalau gua tetap pilih Honda Prelude. Kenapa? Gampang. Zaman sekarang kita tuh terlalu terobsesi sama tenaga gede, torsi gede, kenceng banget, bla 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 bla. Sampai-sampai kayak merhatiin nggak? Pasar mobil sport 2 pintu yang affordable itu pelan-pelan udah mati. Jadi kalau misalnya mobil ini ada dan harganya terjangkau, gue sih sangat-sangat welcome. Ini menyelamatkan dying breed atau spesies yang
hampir punah. Jadi kalau memang ini bisa diproduksi dan menemukan jodohnya masing-masing di garasi pembelinya, wah, gue bersyukur banget lah, asli. Itu aja dari kita, thank you udah nonton, jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.